Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang harus kita raih dahulu. Ini yang harus kita pahami dengan detail dahulu. Supaya apa? Supaya Anda bisa lepas menuju ke hadirat ilahi. Supaya Anda dan kita semua bisa menjadi husnul khotimah. Kapan? Sekarang, bukan besok. Sekarang agar mati husnul khotimah. Agar mati sebelum mati. Matikan dirimu sebelum datang ajalmu. Supaya apa? Supaya tahu jalan pulangmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf. Saya minum dahulu. Permisi wahai sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahaya syirik. Ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Ingat-ingat ini. Jadikan monumen di dalam hati masing-masing diri kita. Agar kita tetap melihat keburukan kita. Agar kita tetap melihat kezaliman kita. Agar kita tetap menyaksikan kesesatan diri kita selama ini terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu jangan kamu menjadikan tandingan bagi Allah, sedang kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya di akhir kalimat sedang kamu mengetahui? Jadi hakikatnya kita sudah tahu. Semua manusia sudah tahu. Siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semua pada tahu. Pada tahu apa? Pada tahu bahwa dirimu sebenarnya berawal dari tidak ada. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa diri kita berawal dari tidak ada.
tidak wujud, tidak hidup, tidak kuasa, dan tidak punya daya upaya apapun, bahkan kekuatan apapun, bahkan ilmu apapun, bahkan amal apapun, bahkan ibadah apapun, bahkan kepintaran apapun. Akan tetapi kita tidak rela terhadap ketidaktahuan kita sendiri selama ini. Kita tidak rela mengakui bahwa kita ini Adam, ora ono. Kita tidak pernah mengakui bahwa diri kita ini mati, ora urip, tidak hidup. Kita selama ini tidak pernah mengakui bahwa kita ini tidak wujud. Kita selama ini ngaku-ngaku wujud, pangerane ra wujud, kebalik imannya. Kita selama ini tidak mau mengakui di dalam hati kita bahwa kita ini tidak kuasa, melainkan kuasa Tuhan. Kita tak mau mengakui bahwa kekuasaan apapun yang kita perbuat itu adalah perbuatan kita sendiri. Dan kita tak pernah mengakui di dalam hati kita bahwa semua itu khairihi wa syarrihi minallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah juga pencipta apapun yang kau perbuat. Tapi kita tidak mau mengakui bahwa semua itu dari Allah. Kebaikan buat Allah, keburukan buat aku. Berarti kita ngaku-ngaku jadi Tuhan juga. Tuhannya keburukan. Allah Tuhan kebaikan. Kita Tuhan keburukan. Apa bedanya kita ngaku-ngaku jadi Allah selama ini. Tapi ra kroso. Coba kita pahami. Coba kita hayati. Coba kita singkap rahasia siapa diri kita sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya kita tahu bahwa kita ini Adam rawono, bahwa kita ini rawujud, bahwa kita ini raurip, bahwa kita ini rakuoso, bahwa kita ini tak bisa apa-apa, tak berkuasa apa-apa, tak bisa berkehendak apa-apa, tak punya kekuatan apa-apa. Tapi kita sembunyi dari pengetahuan kita yang nyata itu. Kita tidak mau bila dikatakan itu semua. Biar Allah saja yang gaib. Allah saja yang mati. Allah saja yang bodoh. Allah saja yang lemah. Seolah-olah Allah dibalik dengan sifat-sifatnya. Allah dibalikkan sifat-sifatnya, ditaruh di dalam sifat kemanusiaan, Allah dibalik, ditumbangkan, ditaruh di dalam sifat muhal-muhalnya Allah sendiri, sedang kita menduduki singgah sana sifat wajibnya Allah selama ini. Merasa diri kita lah yang wujud, merasa diri kita lah yang hidup, merasa diri kitalah yang berkuasa, seolah-olah kitalah yang bisa melakukan apa-apa, kitalah yang bisa berstatus siapa-siapa. Allah rabi sopopo. Coba Anda hayati, kita hayati bersama. Bila Allah tidak bisa apa-apa, bila Allah tidak bisa memerankan siapa-siapa, lalu buat apa Anda sembah? Lalu buat apa kita sembah dan kita sibuk mencarinya bila Allah tidak ada gaib di hati Anda? Ini kan sama halnya mencari jarum di tumpukan gunung jerami. Ya muhal bisa ketemu. Wong akidah iman kita sudah mengikuti iman akidahnya iblis dan setan, kok cari-cari Tuhan yang ditiadakan oleh iblis dan setan. Sementara yang diadakan, sementara yang diwujudkan di dalam hati kita masih Tuhan iblis dan Tuhan setan di hati kita. Ingat ini bahwa Anda, kita semua itu tahu. Hakikatnya tahu, sebenarnya tahu. Kalau kita tidak tahu,
Allah tidak akan mengatakan begitu, tidak akan mengabadikan begitu. Saya baca lagi biar tegas. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa itu apa? Goib, kembali, Adam, Rauno, mati. Itulah takwa bagi manusianya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Untuk siapa buah-buahan makanan di bumi ini? Ya untuk cikal bakal orang tua kita. Cikal bakal terciptanya kedua orang tua kita kan karena makan hasil bumi. Makan hasil buah-buahan, sayuran, padi, dan hayawan yang memakan rumput. Itu kan awal penciptaan diri kita. Diawali penciptaan calon-calon kedua orang tua kita dahulu. Maka dari itu di sini disebutkan agar kamu bertakwa. Inilah pemberitahuan bahwa Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Maknanya ya kedua orang tuamu. Dulu ya sama nasibmu dengan kedua orang tuamu. Nasib orang tuamu juga sama nasibnya dengan dirimu di dalam penciptaannya. Lanjutkan, karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedang kamu mengetahui. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi tandingan-tandingan Allah? Allah yang harus wujud, kita tandingi, kita yang wujud. Allah yang maha hidup, kita tandingi, kita akui, hidup ini hidup manusiaku. Sementara Allah mati. Kuasa Allah kita tandingi dengan kuasaku. Maka hancurlah Allah bagiku. Aku bisa apa-apa. Aku bisa bersiapa-siapa. Aku bisa duduk. Aku bisa berdiri. Aku bisa mengambil rokok. Tak ambil dulu rokoknya ya. Permisi. Biar ndak belangkemen ini mulutnya, biar ndak capek sambil ngerokok. Mohon maaf ya, sabar-sabar. Dan semua seolah-olah apapun yang aku lakukan ini libur, prei, kosong dari Allah. Karena aku yang jadi Tuhannya alam ini. Aku yang jadi Tuhannya seluruh aktivitasku. Ini kan yang ada di hati kita selama ini. Lalu buat apa cari Tuhan lagi? Sementara kita sudah jadi Tuhan untuk kita sendiri. Kok masih cari-cari Allah untuk dijadikan Tuhan? Ya muhal sobat. Bila Anda, bila kita, bila saya mencari Allah, ya tanggalkan dulu dirimu. Matikan dulu dirimu. Tiadakan dulu dirimu. Ora wujudkan dulu dirimu, baru ketemu. Bila kita masih jadi Tuhan, sampai mati, sampai ajal menjemput, sampai syakaratul maut, ya tak pernah ketemu. Alhamdulillah. Jadi istilahnya ngaji di sini nembaki nembaki kerajaan-kerajaan iblis dan setan yang ada di masing-masing hati kita. Tembaki sampai kocar kacir hawa nafsu ini, sampai kocar kacir pasukan-pasukan iblis dan setan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membidik seluruh pasukan-pasukannya agar jatuh, runtuh kekuasaan hawa nafsu kita. Kalau tidak mengaji begini, kapan kita bisa tertembak? Kapan kita bisa terbunuh? Sementara kita merasa yang paling ngerti,
sementara kita merasa yang paling makrifat. Ya, sama halnya dengan iblis. Kata siapa iblis itu makrifat? Kan kata iblisnya. Kata siapa iblis itu makrifat? Kan kata orang-orang yang belum kenal Allah. Mengatakan, iblis lebih makrifat dari kamu. Iblis lebih makrifat dari manusia. Kata siapa? Ya kata iblisnya sendiri. Tapi kalau kata saya, bila iblis itu makrifat, ya seperti malaikat. Diutus sujud kepada Adam, diutus untuk tidak mewujudkan dirimu malaikat di hatimu, yang ada hanya aku. Maka iblis pun juga akan sujud seperti malaikat. Bila iblis itu benar-benar makrifat. Jadi kita selama ini salah sangka. Jadi lebih mentuhankan iblis daripada mentuhankan Allah. Kenapa? Karena katanya iblis lebih makrifat dari manusia. Akhirnya manusia berbondong-bondong mentuhankan iblis. Salatnya nyembah iblis, ibadahnya nyembah iblis, puasanya nyembah iblis, ngajinya nyembah iblis, hajinya nyembah iblis, sholawatan nyembah iblis, zikiran nyembah iblis, kerja nyembah iblis, duduk nyembah iblis, berdiri nyembah iblis, rokok nyembah iblis, semuanya nyembah iblis. Astaghfirullahaladzim. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita egois. Karena kita tidak mengindahkan pengetahuan kita yang terdalam. Bahwa kita tahu, kata Allah. Kamu tahu, kamu itu sejatinya hanyalah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Ciptaan itu tak punya hidup, tak punya kuasa, tak punya kehendak apapun kecuali yang menciptakan, yang menggerakkan. Itulah hakikat makhluk. Kamu tahu itu, tapi kau sombong dengan pengetahuanmu. Kau sombong dengan pelajaran-pelajaran yang datang dari Tuhanmu selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat yang pertama yang dikatakan di dalam Al-Quran bahaya syirik. 5 ayat bahaya syirik. Coba itu terapkan di dalam hati kita, pengetahuan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini makrifat, tapi kita pura-pura tidak makrifat. Itu yang menjadikan kita sulit bertemu Tuhan. Apa buktinya kita makrifat? Jadi buktinya ayat Allah ini. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebuah rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah termasuk dirimu. Sedang kamu mengetahui, loh ini loh jelas sudah. Sebenarnya kita tahu, tapi pura-pura rawero. Pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami ini semua. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah juga yang ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Yang artinya, dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya.
ini nyindir agama lain. Saya bukan haknya untuk meluruskannya. Inilah bukti bahwa kebanyakan mereka berkata Allah mempunyai anak. Seolah-olah Allah itu makhluk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri